duit saja pun dikasih apa lagi banyak. Ini kita nikah pakai obat bagin yang payahan, basi saja. Jadi padahal kata Rasulullah, apa yang awak rasakan enak, itu juga dirasakan enak oleh jiran awak, saudara awak. Kan? Ditahankan kang basi, banyak kang berlebih-lebih makanan tu. Kita tahankan, iya kang malam ku makan itu, rupanya lupa tak tidur, basi. Kalau dihantarlah ke rumah adik awak itu bayar, tahunya adik awak tu nampas pasan hidupnya, 12 pas. Tapi itu tadi, kulit, tamak, elok berbuang, kikir, kedekut, kan Bu Pina? Kan? Itulah pok nak dirubah tu, Bu. Dirubah. Dan berkumpul kamu situ dirubah. Kalau ada makanan tu dibagi-bagi. Karena kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum, tak sempurna keimanan kamu. Ya, hatta yuhibbu ma yuhibbun nafsi. Kalau tak kau cintai saudaramu seperti kau mencintai dirimu sendiri. Ibu cinta sama diri ibu, cinta kan? Begitu jugalah kita mencintai saudara kita. Apalagi adik kandung kita. Level sedekah tu, Bu, urutan tertinggi ulama. Bersedekah, berimpak, berwakaf sama ulama itu level tertinggi. Baru kedua saudara kandung. Ibu, jiran urutan selanjutnya. Kan? Tapi kalau bisa kita berbagi, kasih adik kandung, kasih juga saudara kandung dan jiran. Ini kita kan luar biasanya pakai obat kiro makanan, pakai obat kiro sedekah. Ya, ada saja kang alasan awak, aku lagi tak cukup ini padahal melebih-lebih sama dia. Nah, ini perlu kita rubah. Mengapa? Karena tidak sempurna keimanan kita kalau saudara kita tak kita cintai, sama kita mencintai dia. Kita kang ni sibuk menata wajah, menata penampilan, tapi hati tak berubah-ubah, tak pernah ditata. Padahal disuruh Nabi kita menata hatinya. Karena apa kata Nabi? Innallaha la yanzuru, sesungguhnya Allah tak pernah melihat kepada ila suarikum, kepada bentuk tubuh kau, ondak candik, ondak putih, ondak sawo mateng, ondak hitam birong, ondak pesek mancung, cipit mata, ajasamikum, ondak menengok ketampanan kau, walaki yanzuru ila kulubikum wa amalikum, melainkan Allah melihat kepada hatimu dan amalmu. Betul? Betul. Kita sibuk kang membeli bodak, ya kan? Sampai mak tahankan kang mengperirit uang belanja. Gara-gara orang nak berboli, berbodak memutihkan wajah. Wajah putih katia hitam. Kan? Putih muka. Katia hitam apa gunanya? Jangan sibuk kita menata wajah, tapi tatalah hati. Ini yang sesungguhnya. Karena hati ini yang lihat Allah. Kan? Bilal bin Rabah itu bukan main hitamnya, tapi dia sudah dijamin Allah masuk surga. Kita sibuk menata wajah, menata penampilan, kan? Tapi hati itu sibuk kita membolo penampilan agar suami ini tak lari. Tapi hati tak kita bolo juga, apa juga. Karena tak semuanya lelaki itu memandang wajah kita, penampilan kita. Ada suami ini walaupun pas-pasan penampilan istrinya, tapi hatinya bagus, itu lebih dipandang. Betul tidak? Betul. Perlu juga yang menata penampilan, tapi diutamakan menata hati, membolo hati, betul kan? Nah, ibu-ibu yang dimati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah ziyadul khair. Tingkatkan kebaikan kita, Bu. Jambungan dari tadi. Tingkatkan kebaikan kita. Kalau kita rasa-rasa dulu di tahun lalu tu kita kurang baiknya, kurang eloknya, bahkan kita cenderung menjadi orang yang temperamen, menjadi orang yang mudah marah, emosi, meluapkan segala sesuatunya, marah, baik itu kepada suami, kepada anak. Evaluasi. Ya, kita dulu kan di waktu khususnya dengan suami lah. Ini pun sampaikan juga saudara suami ibu. Dulu kita waktu akad nikah, ingat ibu kan? Apa kata suami sama awak? Dinikahkan orang tua awak lah dia, awak sama suami awak. Wahai Ucok bin PA, bin PA, kunikahkan engkau dengan anakku yang bernama Pulanah binti Pulan. Kalau aku contohkan ni, ibu sakit hati, kan?
dengan mas kawinnya seperangkat alat sholat dan sebentuk cincin emas tunai. Ku terima nikah dan kawinnya anak bapak yang bernama Pulana bin Pulan dengan mahar yang tersebut tunai. Ku terima. Apa yang diterima? Apa yang diterima suami ibu? Segalanya lah. Ku nikahkan dan ku kawinkan engkau dengan anakku. Ku terima. Wahai Pulan bin Pulana. Siapa boleh contoh? Biasa juga ini. Wahai istriku, ku terima segala sesuatunya dari kau. Bukan hanya ku terima pernikahan hari malian, ku terima malas mandi kau, ku terima bau ketiak kau, ku terima malas mencuci kau, ku terima malas memasak kau. Sah. Ini Kang sudah berjalan berapa bulan, bahkan tahunya kau pemalas betul. Tak bisa begitu. Begitu juga ibu, aku terima juga. Dibandingkan itu, siap kita berumah tangga dengan suami, terima segala sesuatunya, kekurangannya dan sebagainya. Maka berumah tangga yang baik itu saling menutupi. Ya, saling menutupi, ditutupi kekurangan suami awak menutupi. Bukan mencari kesalahan. Ya, doh ping torobang. Maka ziyadatul ghaib, tambah evaluasi diri kepada jiran tetangga. Karena kata Rasulullah, siapalah ya Rasulullah sebaik-baik manusia? Khairun nas ampa'uhum linnas. Siapa sebaik-baik manusia? Manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Ada tu bu kawan awak tu, ketika berkumpul kita sama dia, atau dia datang di tengah-tengah kita, sonang hati awak, sujuk hati awak. Begitu dia tak nampak satu hari kecarian awak. Mana ibu Pulan? Ini ciri-ciri yang bermanfaat. Ya kan? Tapi kalau sudah manusia yang bandel, yang kerok, begitu datang buat khusyuk, kehilangan dia cocok tak datang dia. Jadi. Makanya khairun nas anfa'um linnas, sebaik-baik manusia kata Rasulullah yang bermanfaat. Ya, ketika dia ada orang sonang, orang tonang, orang nyaman, bahkan dia mengkasihkan, sering memberikan wejangan nasihat kepada kita. Begitu dia tak ada kecarian kita. Tapi sebaliknya, orang yang ketika dia tak ada awak tonang, ketika ada awak tak sonang, itu hati-hati. Itulah perlu nak dirubah. Siapa lagi? Khairun nas, ya, man hasanu khalaqah, sebaik-baik manusia kata Rasulullah yang baik akhlaknya. Saya sampaikan penekan akhlak kepada suami, adab kepada mertua dan lain sebagainya, bu. Jangan dibedakan mertua sama orang tua. Padahal Rasulullah mengatakan abuka salasun. Orang tua kita tu ada 3, bu. Kenapa begitu, Ustaz? Yang pertama, waladat yang dilahirkannya engkau. Itulah oma ayah awak, ayah kandung awak, oma awak. Itu orang tua kandung kita. Kemudian apa lagi? Allamahu ilman, yang diajarkannya kau ilmu, bu. Boleh awak memanggil guru awak, jangan saya ya, guru awak lah pula, guru. Kalau saya ni kan guru lain ini. Memang lama diajarnya, 3 tahun, 6 tahun, 9 tahun. Boleh awak manggil ayah, boleh. Apalagi guru-guru pesantren. Maka ada abang ayah angkat. Kemudian apa lagi? Zaujatuha, jaujuka bintaha, yang dinikahkan engkau dengan anaknya. Mertua awak lah. Itu termasuk ayah kandung awak. Maka sah awak manggil ayah, manggil oma, ikut suami boleh. Ustaz macam mana? Kalau saya biasa-biasa saja, tak apalah. Manggil bapak ibu juga. Ada tu kan? Dipanggilnya juga ayah mertuanya, ayah. Macam mana suami yang memanggil, begitu juga dia memanggil. Suami ibu pun begitu juga. Macam mana ibu memanggil ayah ibu, dia memanggil ayah awak begitu juga. Tak salah. Kenapa? Hadis tadi mengatakan orang tua engkau itu adalah 3. Ya. Nah, ibu-ibu yang dimati Allah, tingkatkan kebaikan kita, ya, di tahun baru yang akan datang ini. Kalau rasa-rasa awak di tahun lalu kebaikan awak tu masih biasa-biasa saja, pas-pasan, maka mari tingkatkan dalam segala hal. Baik yang menyangkut masalah akhlakul karimah terhadap keluarga, jiran tetangga dan lain sebagainya. Kurangi kita nang suka mencahitokan aib-aib orang. Ini kalau kita mempunyai sifat sum'an, hasad, ria, sombong, ini mudah membakar amal kita, bu.
Kata Rasulullah, seperti api membakar kayu bakar. Hati kita ni. Makanya di tahun baru Islam ini, tepatnya nanti di 10 Asyura, kita disunnahkan puasa Asyura. Jadi Bu, perlu saya sampaikan Bu, tak kuat nas dalil mengatakan kita sunnah puasa di awal tahun. Taruhlah dulu tahun baru Islam hari Sabtu, tak kuat nasnya. Tetapi yang kuat dalilnya adalah puasa Asyura. Mana dalilnya Ustaz? Ketika Nabi ditanya sahabat, man su'ila siyami Asyura, ya Rasulullah, apa itu puasa Asyura? Puasa 10 hari di bulan Muharram, yukaffiru sanati madiatan, dapat melebur, mentipek, mendelet, mengkafarah dosa setahun yang lalu. Paten tidak? Kalau Arafah kemarin, puasa kita puasa 9 Zulhijjah, apa padilahnya? Udah hafal kan? Yukaffiru sanata ini dapat mengkafarah, mendelet, mentipek dosa 2 tahun. Madiatan, dosa yang sebelum, dosa wa mustaqbilatan, dosa sesudah. Enak sebetulnya puasa ni Bu. Itu saya bilang tadi, kita ni tetap puasa setelah sibuk semalam makan daging kurban, kan, balomak-lomak balik badan ni disuruh lagi puasa. Kerana puasa ni esensi adalah sehat. Adalah sehat. Maka Bu, kita nanti kalau bisa puasanya ditambahlah supaya membedakan dengan orang Yahudi. Kerana Nabi Bu, ini hadis Hamiyah, tak sempat dia menggandeng puasa Asyura ni, baik itu 9 maupun 11, dia kudu wafat. Cuma ini disampaikan sama sahabat, andai saya hidup, andai kita disampaikan Allah tahun muka, hendaknya kita gandeng yo. Kenapa begitu ya Rasulullah? Khaliful Yahud, membedakan dengan orang Yahudi. Orang Yahudi Bu puasa Asyura, tapi tak Asyura namanya 10 Muharram. Kerana mereka menghormati, bersyukur selamatnya Nabi mereka, Nabi kita juga, Nabi Musa, dari kejaran tentera Firaun di Laut Merah. Itu dia Bu. Jadi supaya beda, kalau orang Yahudi, orang Bani Israel dulu puasa cuma satu hari doang. Tapi niat mereka semata-mata untuk menghormati Nabi Musa. Kalau kita kan tidak. Kenapa kita puasa Asyura? Perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan dalam hadisnya dapat mendelet, mentipek, mengkafarah dosa setahun yang lalu. Bukan main itu Bu. Apa puasa Pak? Kalau bisa membedakan kita dengan Yahudi 2 hari. Anda hati pula 9 10 atau 10 11. Kalau paten 9 10 11. Kalau Sabtu nanti jatuh, berarti Sabtu, Minggu, Senin. Kalau Minggu nanti jatuh, tapi libur ditentukan. Kami dah hari Sabtu dah libur. Minggu, Senin, Selasa. Cuma jangan pala ibu berkecil hati atau lagi sampai tak punya hati, ya. Cukup puasa sehari pun boleh. Mohon maaf, ibu-ibu yang kira-kira puasa ibu tanggal 9. Mohon maaf, tiba-tiba begitu malam tahun baru, hendak puasa 10, datang kawan tu. Tahu kawan tu kan? Tamu tak diundang. Tapi ibu sudah dapat pahala. Kenapa? Karena sudah pasang niat. Itulah hebatnya Islam Bu. Innamal a'malu bin niat. Ada kira-kira gaya-gayanya Ustaz, orang nak tanggalnya ini kata. Pasang memang niat. Ya Allah, aku berniat nanti puasa 1 Muharram. 10 Asyura. Tiba-tiba datang tamu tak diundang. Ibu sudah dapat pahala. Maka pasang memang niat. Jangan kau pasang pak dan niat. Itu rumah di sana. Beda itu. Nah, ibu-ibu yang dimati Allah Subhanahu wa taala, puasa Asyura sangat dianjurkan. Dan ibadah, karena bulan Muharram ini banyak peristiwa sejarah terjadi, hampir seluruh nabi itu terkait dengan ini. Dan satu lagi Bu, banyak istighfar. Ya, istighfar. Apa Ustaz bacaannya? Terserah ibu lah. Ada murid saya, perbanyak istighfar. Baca basmalah. Bukan. Istighfar tu astagfirullahaladzim. Kalau anda ikut Nabi Adam, kalau ada kira-kira dosa kesalahan kita yang belum terampuni, ikut Nabi Adam. Nabi Adam itu Bu, setelah dia membuat kesalahan, diusir dari surga, satunya salah dan dosanya, terusir dari surga.
Kita dah buat dosa, buat kesalahan. Hendak minta syukur. Ya kan Bu? Dibacanya lah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian Nabi Yunus tertelan perut ikan. Dibacanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Karena Nabi Yunus ini Bu, belum izin Allah ditinggalkannya umatnya. Karena umatnya bandel. Bisanya pula, kalau kamu tak beriman, Allah mengajab kamu. Kapan datang ajab tu Yunus? Sekarang lah, menantang. Kalau umat Nabi Nuh lain lagi Bu, ceramah dia tutupnya telinga dia pakai handset. Jadi kalau nampak ibu nanti saya ceramah pakai handset, itu umat Nabi Nuh itu. Ya? Jadi ditelanlah Nabi Yunus ini dalam perut ikan, namanya ikan nun. Dibawa ke dasar laut. Itulah kata Rasulullah SAW, salah satu zulumat, 3 kegelapan berjumpa Bu. Kegelapan di dasar laut, kegelapan dalam perut ikan, kegelapan di tengah malam. Kita saja mati lampu sudah tak wujud. Akhirnya Allah memerintahkan Nabi Yunus membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sakit perut ikan nun tadi Bu, sakit perut. Tahulah dalam laut tak ada apotek. Keluarlah Nabi Nuh. Maka ini salusuh bagi ibu-ibu yang lagi hamidah. Biar sonang nanti. Amalkan ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lancah ya, lancahnya. Tak balas sampai datang bidan. Tak apalah ditelepon Butet Solin Hajah Lina. Keluar sendiri dia. Ya? Amalkan ini, yakin jangan tak yakin mengamalkan. Lagi amalan itu Pak. Mahal kan ada yang muda lagi. Jadilah kajian kita Bu. Demikian yang dapat disampaikan kepada Allah Subhanahu ampun kepada kita yang hadir, mohon maaf wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi